Emiliano Jonathans, wonderkid keturunan Depok di kasta teratas Eropa, calon andalan baru Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Semakin mendebarkan, jadwal ASEAN Cup 2024 diubah. Ini alasan kenapa Indonesia bisa jadi pemenang besar. Ngaku idola Messi, tapi ternyata ini inspirasi utama Nathan Chu Aon. Temukan siapa yang jadi panutannya. Kadek Arel dapat tawaran rahasia dari klub Eropa dan Asia. Simak reaksi Bali United dan rencana besarnya. Jangan lewatkan, pemain timnas Indonesia baru akan menggebrak Liga Thailand. Simak siapa saja mereka. Terungkap 3 alasan kenapa timnas Indonesia pasti kalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 bikin Roberto Mancini malu. Terungkap, formasi rahasia timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 jika Mike Clayton bergabung. Simak posisi dan perubahannya. Harus mental baja. Jumpa tim top Asia Nathan Chu Aon tak gentar hadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia hadapi tantangan gila. Di kualifikasi Piala Dunia, pertandingan pertama di Arab Saudi dan duel panas melawan Australia siap-siap begadang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Emiliano Jonathans, wonderkid keturunan Depok di kasta teratas Eropa, calon andalan baru Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Emiliano Jonathans, pemain muda berusia 18 tahun yang berdarah Depok, kini menjadi sorotan di dunia sepak bola Eropa dan bisa jadi opsi menarik untuk timnas Indonesia. Nama Emiliano kembali mencuat setelah pertemuannya dengan staf ahli Menteri Kemenpora, Hamdan Hamadan, yang mengunjungi keluarga Emiliano di Jakarta. Emiliano Jonathans, yang merupakan keturunan Indonesia, memulai karier sepak bolanya di Akademi Vitesse. Sebagai gelandang serang dan sayap kanan, Emiliano telah menempuh perjalanan panjang di Vitesse, bermain di berbagai kelompok umur, mulai dari U18 dan U21 hingga skuad utama. Pada tahun 2022, di usia 18 tahun, ia berhasil menembus tim senior Vitesse dan mendapatkan kontrak hingga 2025. Meskipun Vitesse saat ini bermain di kasta kedua setelah terdegradasi, Emiliano Jonathans tetap menunjukkan potensinya di Eredivisie musim lalu. Kehadirannya di timnas Indonesia bisa menjadi tambahan kekuatan penting menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kemampuannya sebagai gelandang serang dan sayap kanan, Emiliano berpotensi bersaing dengan pemain-pemain andalan di skuad Garuda dan mungkin akan memberikan warna baru di lini depan timnas. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing
Semakin mendebarkan, jadwal ASEAN Cup 2024 diubah. Ini alasan kenapa Indonesia bisa jadi pemenang besar. Media Vietnam Soha mengungkapkan bahwa timnas Indonesia bisa menjadi pihak yang paling diuntungkan jika jadwal ASEAN Cup 2024 mengalami perubahan. Awalnya, turnamen ini direncanakan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Namun, ada kabar terbaru bahwa jadwalnya akan diubah menjadi 9 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025. Soha berpendapat bahwa perubahan ini akan memberikan keuntungan signifikan bagi timnas Indonesia. Sebab pelatih Sintayong akan memiliki waktu lebih banyak untuk mempersiapkan timnya. Menurut Soha, meskipun penjadwalan ulang akan mempengaruhi persiapan seluruh tim peserta, dampaknya tidak akan terlalu besar bagi timnas Vietnam. Sebaliknya, Indonesia akan sangat diuntungkan karena memiliki waktu persiapan yang lebih panjang. Indonesia sendiri menjadi satu-satunya negara yang berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada November 2024, skuad Garuda memiliki 2 pertandingan penting melawan Jepang pada 14 November dan Arab Saudi pada 19 November. Sementara itu, laga pembuka ASEAN Cup 2024 menghadapi Myanmar dijadwalkan pada 24 November, memberikan waktu persiapan yang sangat singkat bagi timnas Indonesia jika jadwal tidak berubah. Dengan jadwal yang baru, Indonesia akan mendapatkan waktu lebih banyak untuk mempersiapkan diri. Soha menambahkan jika ASEAN Cup 2024 tetap digelar sesuai jadwal lama, Sintayong hanya memiliki beberapa hari untuk berkumpul kembali dengan timnya. Ini tentu sangat penting untuk memastikan skuad muda Indonesia bisa bersaing dalam perebutan gelar juara ASEAN Cup 2024. Di grup B ASEAN Cup 2024, Indonesia akan menghadapi Vietnam sebagai rival utama mereka bersama Laos, Myanmar, dan Filipina. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything. Ngaku idola Messi, tapi ternyata ini inspirasi utama Nathan Chuaon. Temukan siapa yang jadi panutannya. Pemain timnas Indonesia Nathan Chuaon mengungkapkan kekagumannya terhadap bintang Argentina, Lionel Messi, dalam sebuah wawancara dengan FIFA. Meski posisi mereka di lapangan sangat berbeda, Nathan lebih sering bermain di lini belakang, sedangkan Messi adalah penyerang andal. Nathan mengaku terinspirasi oleh Messi sejak usia muda. Dalam wawancaranya, Nathan mengatakan, "Saya memiliki beberapa pemain favorit yang saya jadikan panutan, meskipun mereka tidak bermain di posisi yang sama dengan saya, seperti Lionel Messi." Meski begitu, Nathan yang kini membela Swansea City juga mencari inspirasi dari pemain-pemain yang berposisi sama dengannya. Nathan mengidolakan Theo Hernandez dari AC Milan dan Alphonso Davies dari Bayern Munchen. Kecepatan dan gaya permainan kedua bek kiri ini sangat memengaruhi cara Nathan bermain di lapangan. Saya suka menonton pemain yang bermain di posisi saya, terutama di Liga Champions, tambahnya. Saya sangat mengagumi Alphonso Davies dan Theo Hernandez. Mereka pemain yang sangat cepat. Bagi Nathan, Theo Hernandez dan Alphonso Davies tidak hanya sekadar inspirasi dalam gaya bermain. Pemain berusia 22 tahun ini berambisi untuk mencapai level permainan dan kekuatan fisik yang dimiliki oleh kedua bintang tersebut.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Kadek Arel dapat tawaran rahasia dari klub Eropa dan Asia. Simak reaksi Bali United dan rencana besarnya. Back Timnas U19 Indonesia, Kadek Arel baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia telah mendapatkan tawaran dari 2 klub luar negeri. Salah satunya berasal dari klub di Asia, sementara yang lainnya dari Asia Tenggara. Kadek Arel mengungkapkan bahwa tawaran tersebut telah disampaikan kepada manajemen Bali United, klub yang saat ini ia bela. Pemain berusia 19 tahun ini kini menyerahkan keputusan akhir kepada Bali United. Menurut Transfermarkt, Kadek Arel terikat kontrak dengan Bali United hingga 2026. Kadek Arel mengatakan kepada media, tawaran dari luar sudah ada. Saya sudah diberitahu oleh manajemen klub, tetapi masih dirahasiakan. Ia menjelaskan bahwa tawaran datang dari 1 klub di Asia dan 1 di Asia Tenggara. Kadek Arel mengungkapkan bahwa bermain di luar negeri adalah salah satu rencananya ke depan. Sebagai pemain, saya tentu ingin bermain di Eropa atau di luar negeri, tambahnya. Semoga impian itu bisa menjadi kenyataan. Baru-baru ini, Kadek Arel baru saja menyelesaikan tugasnya bersama Timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024, di mana mereka berhasil meraih juara setelah mengalahkan Thailand 1-0 di laga final. Try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Jangan lewatkan, pemain Timnas Indonesia baru akan menggebrak Liga Thailand. Simak siapa saja mereka. Beberapa pemain Timnas Indonesia siap memeriahkan kompetisi Liga Thailand musim depan. Dengan 3 pemain sudah resmi bergabung dan kemungkinan ada tambahan lainnya. Termasuk Marcelino Ferdinand yang tengah dikaitkan dengan klub-klub negeri Gajah Putih. Marcelino Ferdinand baru saja mengakhiri kontraknya dengan KMS KD Inza pada 30 Juni lalu setelah hanya tampil 7 kali dan mencetak 1 gol bersama klub Belgia tersebut. Kini pemain berusia belum genap 20 tahun ini dikabarkan bakal melanjutkan karier di Liga Thailand, terutama setelah muncul kabar bahwa Muang Thong United tertarik untuk merekrutnya. Namun rumor tentang kedatangan Marcelino Ferdinand ke Muang Thong United tampaknya terbantahkan setelah klub tersebut memilih mendatangkan Ronaldo Kuateh dari Liga Turki. Walaupun Ronaldo Kuateh belum resmi diperkenalkan oleh Muang Thong United, beberapa media telah mengonfirmasi rencana transfernya. Sementara itu, ada 2 pemain Timnas Indonesia lainnya yang lebih dahulu merasakan atmosfer Liga Thailand. Ronaldo Kuateh meski transfernya belum diumumkan secara resmi. Berbagai media melaporkan bahwa pemain Timnas Indonesia ini akan bergabung dengan Muang Thong United. Asnawi Mangkualam, kapten Timnas Indonesia ini telah terlebih dahulu mencicipi sepak bola Thailand sebelum Ronaldo Kuateh dengan pengalaman bermain di liga tersebut. Yanto Basna, bek yang pernah memperkuat skuad Garuda ini masih aktif bermain di Thailand bersama klub PT Prachuap. Dengan kedatangan Ronaldo Kuateh dan kemungkinan tambahan pemain timnas lainnya, Liga Thailand semakin menarik perhatian dengan kehadiran bintang-bintang Indonesia.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is Terungkap things I won't 3 alasan kenapa timnas Indonesia pasti kalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 bikin Roberto Mancini malu. 3 alasan mengapa timnas Indonesia pasti kalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 bakal buat Roberto Mancini malu. Timnas Indonesia siap menghadapi Arab Saudi dalam pertandingan perdana Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Berikut ini adalah 3 alasan mengapa timnas Indonesia berpotensi mengalahkan Arab Saudi di Jeddah 1. Arab Saudi sedang terpuruk di bawah asuhan Roberto Mancini. Arab Saudi mengalami penurunan performa. Mereka hanya berhasil meraih 6 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 5 kekalahan. Penampilan buruk ini membuat Arab Saudi terhenti di 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai runner-up grup. Keadaan ini mirip dengan perjalanan timnas Indonesia yang juga lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai runner-up grup F. Dengan kondisi ini, timnas Indonesia tidak perlu gentar menghadapi tim raksasa Asia Barat ini. 2. Pengalaman menang di Asia Barat di bawah pelatih Shin Tae-yong, timnas Indonesia telah menunjukkan kemampuannya di Asia Barat. Pada matchday pertama Grup A kualifikasi Piala Asia 2023, timnas Indonesia berhasil mengalahkan tuan rumah Kuwait dengan skor 2-1. Saat ini materi pemain timnas Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan saat kemenangan atas Kuwait 2 tahun lalu. 3. Rekor buruk Arab Saudi di kandang. Salah satu keunggulan timnas Indonesia adalah rekor buruk Arab Saudi saat bermain di kandang. Pada tahun 2023, Arab Saudi kalah 7 kali dari 8 laga kandang awal mereka. Ini merupakan catatan yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia untuk meraih kemenangan. Dengan alasan-alasan tersebut, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mengalahkan Arab Saudi dan menunjukkan kekuatannya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Terungkap formasi rahasia timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 jika Mike Clayton bergabung. Simak posisi dan perubahannya. Prediksi lineup timnas Indonesia melawan Arab Saudi jika Mike Clayton ikut serta kini menjadi topik hangat di media sosial. Nama Mike Clayton, gelandang Sparta Rotterdam berusia 19 tahun, sedang ramai dibicarakan setelah ia bertemu dengan perwakilan PSSI di Belanda yang dikenal sering mendekati pemain keturunan seperti Vardy Bacedem. Jika proses naturalisasi Mike Clayton berjalan lancar, ia bisa saja bergabung dengan timnas Indonesia saat mereka bertandang ke Arab Saudi pada matchday pertama Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Lantas, bagaimana formasi timnas Indonesia jika Mike Clayton bergabung?
Pelatih Sintayong kemungkinan akan mengubah formasi andalannya dari 3-4-3 menjadi 3-4-1-2 untuk mengakomodasi kehadiran Mike Legend. Dalam formasi ini, posisi penjaga gawang akan diisi oleh Maarten Paes. Status Maarten Paes di Timnas Indonesia masih menunggu keputusan dari Pengadilan Arbitrase Olahraga (JAS) yang dijadwalkan pada Minggu 18 Agustus 2024. Di barisan pertahanan, 3 bek sejajar akan terdiri dari Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Untuk posisi wingback kanan, Sandy Walsh akan ditempatkan di sisi kanan, sementara Calvin Verdon akan mengisi sisi kiri. Di lini tengah, 2 gelandang sentral akan diisi oleh Tom Haye dan Nathan Chuaon. Mike Legend jika bergabung akan berperan sebagai playmaker yang mendukung 2 penyerang, Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Menarik untuk menantikan apakah Mike Legend akan dinaturalisasi dan menjadi bagian dari Timnas Indonesia atau tidak. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Harus mental baja. Jumpa tim top Asia, Nathan Chuaon tak gentar hadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Swansea City, Nathan Chuaon baru-baru ini memberikan pandangannya mengenai peluang Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan lolos ke tahap ini, Timnas Indonesia semakin mendekati impian mereka untuk tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Sekarang, Timnas Indonesia hanya memiliki 10 pertandingan lagi untuk memastikan tempat mereka di Piala Dunia 2026. Untuk lolos, langsung mereka harus finish di posisi 1 atau 2 di klasemen akhir ronde ketiga. Jika berada di posisi ketiga atau keempat, Timnas Indonesia harus berjuang lebih keras di ronde keempat untuk merebut 2 tiket terakhir menuju Piala Dunia. Meski tantangan berat menanti, Nathan Chuaon sudah tidak sabar untuk kembali tampil membela Timnas Indonesia di ronde ketiga. Tim Garuda akan menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Nathan yang berusia 22 tahun bertekad untuk tampil maksimal dalam kualifikasi ini. Penting bagi kami untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin selama pramusim dengan Swansea City, ujar Nathan. Kami sangat antusias dengan tantangan yang akan datang dan harus dalam kondisi terbaik untuk pertandingan-pertandingan mendatang. Nathan Chuaon tidak merasa takut menghadapi lawan-lawan berat di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia yakin Timnas Indonesia memiliki peluang untuk mengejutkan banyak pihak. Ini adalah grup yang penuh dengan tim berkualitas, katanya. Namun, kami juga memiliki kualitas yang baik. Kami tidak boleh takut. Sepak bola adalah permainan yang penuh kejutan. Kami hanya perlu menganalisis permainan lawan, mencari peluang, dan memanfaatkan kelemahan mereka untuk menunjukkan kualitas kami, tutupnya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. Timnas Indonesia hadapi tantangan gila. Di kualifikasi Piala Dunia, pertandingan pertama di Arab Saudi dan duel panas melawan Australia siap-siap begadang. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan mereka di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Berdasarkan jadwal resmi FIFA, pertandingan pertama mereka akan melawan Arab Saudi pada 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan berlangsung di King Abdullah Sport City, Jeddah. Ini akan menjadi ujian berat bagi tim Garuda. Mengingat Arab Saudi belum pernah kalah di stadion ini sejak dibuka pada 2014. Dengan 10 kemenangan dan 2 hasil imbang melawan tim-tim Asia, termasuk Jepang. Setelah menghadapi Arab Saudi, timnas Indonesia hanya memiliki waktu 4 hari untuk bersiap menghadapi Australia di laga kandang pertama mereka. Pertandingan melawan Socceroos dijadwalkan pada 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Meskipun stadion yang akan menjadi tuan rumah laga ini masih belum dipastikan, PSSI berencana menggelar pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Namun, ada kemungkinan besar bahwa Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta akan dipilih sebagai tempat utama untuk laga ini. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu harus bersiap untuk begadang menyaksikan perjuangan timnas di ronde ketiga ini, yang akan menjadi tantangan besar bagi skuad asuhan Hernando Ari dan rekan-rekan. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises, and when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Resmi tolak panggilan Australia, Matteo Baker banjir pujian dari para supporter timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia U-Strip 17 Matteo Baker dibanjiri pujian oleh para supporter Garuda setelah resmi menolak panggilan Australia. Nama Matteo Baker, pemain timnas Indonesia yang tampil di level U-Strip 16 pada Piala AFF U-Strip 16 2024 telah menjadi pembicaraan selama beberapa hari terakhir. Hal itu disebabkan oleh pemanggilan Australia U-Strip 17 pada Rabu dalam kurung 31 Juli 2024 lalu menjelang turnamen Pacificao Sports Football Tour. Itu merupakan persiapan timnas Australia U-Strip 17 menjelang kualifikasi Piala Asia U-Strip 17 2025 yang akan diadakan pada Oktober mendatang. Namun demikian, Baker dengan lekas mengindikasikan penolakan setelah mengunggah foto dirinya berbalut bendera merah putih di Instagram. Sang pemain bertahan berusia 15 tahun itu kemudian mengonfirmasi kepada media bahwa dirinya merasa punya kewajiban untuk terus membela timnas Indonesia. Saya merasa bahwa saya memiliki kewajiban untuk tetap lanjut kepada para penggemar di Indonesia untuk siklus masa depan ini. Keputusan Baker untuk menolak panggilan tersebut pun mendapatkan pujian dari para supporter timnas Indonesia di media sosial. Nasionalismenya yang sangat tinggi dan tidak diragukan lagi, kata akun @generasi____ di media sosial X. Wah, mantap patriotisme dan nasionalisme, tambah akun @rusli________.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every Tim terbaik sama dengan teman terbaik. Justin Hubner ungkap pemain terkuat, terlucu, hingga pemilik kaki kiri terbaik di timnas Indonesia. Justin Hubner mengungkapkan pemain terkuat hingga terlucu di timnas Indonesia menurut opininya. Hal itu ia sampaikan saat wawancara dalam YouTube Mark Locke yang diunggah pada Jumat (2 Agustus 2024). Ia menjawab dengan cepat pertanyaan yang dilontarkan pemain Persib, Mark Locke. Untuk pemain terkuat di timnas Indonesia, Justin Hubner memilih Asnawi Mangkualam. Untuk pemain terlucu, ia memilih Ivar Jenner. Ivar Jenner, tapi dia bodoh, kata Justin Hubner sembari tertawa. Kemudian, Jordi Amat ia nilai sebagai pemain yang memiliki pemikiran terbaik. Sementara itu, ia memilih dirinya sendiri untuk pemilih kaki kiri terbaik di timnas Indonesia. Maaf, tapi ini milikku, kata pemain Wolverhampton itu. Untuk pemilih kaki kanan terbaik, ia menjatuhkan pilihan ke gelandang Garuda, Tom Haye. Justin Hubner debut bersama timnas Indonesia senior saat melawan Libya pada laga persahabatan 5 Januari 2024. Saat itu ia bermain di posisi gelandang bertahan dan tampil 90 menit. Akan tetapi timnas Indonesia kalah 1-2 dari Libya. Sejauh ini Justin Hubner telah mencatatkan 9 caps bersama timnas Indonesia. Ia turut menjadi bagian timnas Indonesia yang lolos ke perempat final Piala Asia 2023. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines